Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan bersama-sama atas puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat membuat video pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun tema atau subbab yang akan kami paparkan yaitu pengendalian sistem informasi akuntansi. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Fadila Al-Mukarromah, yang kedua ada Fadia Priani, yang ketiga Dwi Hairani dan Sukardi, dan saya sendiri Nurul Fiayate sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu definisi pengendalian. Pengendalian adalah pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang ditentukan. Yang selanjutnya tujuan pengendalian adalah untuk mengidentifikasikan kekurangan dan kesalahan agar dapat dilakukan perbaikan. Next. Materi yang kedua yaitu konsep dasar pengendalian. Yang pertama yaitu komponen operasi yang terpasang secara terus-menerus, yaitu pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Yang kedua, pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia, yaitu memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Amen Behindegan adalah istilah yang cocok dengan faktor ini. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Dan yang ketiga itu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, yaitu perencanaan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat, tidak peduli biaya. Betapa baiknya perancangan dan pengoperasian suatu pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Next. Materi selanjutnya itu kerangka kerja dan pengendalian COVID dan KOSO. Yang pertama itu COVID. COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan organisasi tertentu. Kerangka kerja COVID 2019 yang diakui secara global membantu memastikan keefektifan EGIT, memfasilitaskan implementasi yang telah disesuaikan dengan kondisi bisnis, memperkuat peran berkelanjutan COVID sebagai pendorong penting inovasi dan transformasi bisnis. Yang kedua yaitu KOSO atau Commitment on Sponsoring Organization of Tradeway Commission. Didefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang dipengaruhi oleh Board of Director, manajemen, dan personal lain dan dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasikan kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko selaras dengan risiko entitas untuk menyediakan jaminan yang wajar terjadi pencapaian sasaran dari entitas. Pengendalian internal KOSO merupakan suatu proses
yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personal lainnya dari sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis tujuan pengendalian. Jenis tujuan pengendalian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan strategis merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, bagaimana mendukungnya, serta menciptakan nilai bagi pemenang saham. Yang kedua itu ada tujuan operasi, yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dalam menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan ini merelevansikan prevensi, pertimbangan, dan gaya manajemen, serta merupakan sebuah faktor pertimbangan dalam keberhasilan perusahaan. Yang ketiga ada tujuan pelaporan, membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivasi serta kinerja perusahaan. Yang terakhir ada tujuan kepatuhan, membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagian besar tujuan kepatuhan dan banyak tujuan pelaporan dipaksakan oleh entitas eksternal agar merespon hukum dan peraturan. Selanjutnya, itu ada teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama itu ada teknik optimasi. Manusia selaku Homo economicus akan senantiasa berupaya menetapkan pilihan yang terbaik sebagai solusi optimal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang nyaris tanpa batas itu. Yang kedua ada teknik analisis resiko. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termaksud aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Karena dapat dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan konstruksi, pasti ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbul resiko pada suatu kegiatan. Yang ketiga itu ada teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Model manajemen resiko perusahaan. Manajemen harus berupaya untuk mencari keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan perusahaan dengan resiko-resiko yang akan dihadapi. Hal ini menjadi tantangan bagi manajemen untuk mampu menerapkan manajemen resiko atau dikenal dengan enterprise risk management atau ERM secara efektif. Baiklah, saya akan memberikan ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activities. Menurut James Alhal, aktivitas pengendalian atau control activities adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya itu mengkomunikasikan informasi. Pentingnya sebuah informasi membutuhkan sebuah alat komunikasi yang pas untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada para pihak yang memang membutuhkan. Dalam penelitian ini, informasi mengenai pelaporan keuangan diperlukan bagi para
Istakaholderi. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menampilkan makalah yang telah kami buat bersama. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil makalah yang telah kami buat bersama dan berakhir pula diskusi kami pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.